sekarang umat kan tidak semua bisa langsung mengetahui sunatullah. Makanya diutuslah para rasul mencontohkan, menyampaikan gitu loh. Jadi sunatullah sudah ketentuan ya mas. Iya. Kayak di alam ini hukum alam. Hukum alam. Air turun dari atas ke bawah, udara bergerak yang kosong. Betul. Barang jatuh ke bawah. Izin bertanya Mas Is. Monggo. Nabi kan pernah yang hakikatnya wajib dan sunnah. Kalau wajib saya menangkapnya itu kita berkesadaran ya, itu wajib ya Mas. Tapi kalau sunnahnya Rasul itu apa Mas hakikatnya? Hikmah. Hakikat sunnah itu adalah hikmah, kita memahami di sebalik kejadian. Jadi sunnah Nabi nih, Nabi mencontohkan apa? Lah di dalam contoh tersebut pasti ada hikmahnya. Lah kita harus mengambil hikmahnya. Oh, kalau kita sudah mengambil hikmahnya, oh ternyata ini maksudnya toh. Oh, ini maksudnya toh, gitu loh. Contoh sederhana. Kewajiban dan sunnah. Kewajiban, rumah kotor, kewajiban kita apa ini? Ya, bersih-bersih. Ya bersih-bersih kan. Tapi di bersih-bersih seperti itu hikmahnya jadi apa? Jadi seger, dipandang enak gitu. Nah itu disebut dengan kita mempraktekkan tapi tahu maksudnya. Kan kadang ada yang praktek tapi nggak tahu maksudnya. Makanya ada kewajiban dan ada sunnah. Kewajiban kita lakukan, sunnahnya kita dapatkan gitu loh. Kita pahami di sebalik apa yang sedang kita kerjakan ini maksudnya apa ya. Lah sunnah ini hubungannya dengan akal pikiran. Karena akal pikiran itu untuk mencerna sunnah Rasul. Kesadaran itu hubungannya dengan hati, nggak bisa dipikirkan. Lah sekarang banyak yang nyapu tapi tidak sadar. Nyapu itu nanti buat apa sih gituan. Wadah rutinitas saja. Spiritualitasnya nggak didapatkan. Pemahamannya tuh ibaratnya nyapunya oke, bersih-bersih, kita tidak memahami untuk masuk ke dalam diri, ternyata rumah batin kita pun masih kotor. Ketika kita sadar di saat nyapu, oh ini adalah sedang membersihkan batin kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Apa yang mengikuti ya pasti akan apa ya? Ya seperti janji ilahi lah. Jadi ada sunatullah, ada sunnah Rasul. Gampangannya gini. Sunatullah itu adalah untuk semua makhluk hidup. Sunnah Rasul untuk kaumnya, wadah gitu aja. Untuk yang mengimani, untuk yang mengikuti itu sunatullah, ada sunnah Rasul. Tapi kalau sunatullah semua untuk semua makhluk. Gitu. Kenapa harus disebut sunatullah Mas Is? Ya apa ya? Hikmahnya Allah. Sunatullah itu adalah yang langsung dari Allah. Sunnah Rasul itu Rasul yang mempraktekkan, mencontohkan untuk pada umat gitu loh. Nah sekarang umat kan tidak semua bisa langsung mengetahui sunatullah. Makanya diutuslah para Rasul mencontohkan, menyampaikan gitu loh. Jadi sunatullah sudah ketentuan ya Mas. Iya. Kayak di alam ini hukum alam. Hukum alam. Air turun dari atas ke bawah, udara bergerak yang kosong. Betul. Barang jatuh ke bawah. Tapi di dalam semua ada hikmahnya.
Makanya sekarang apa ya, sunnah Rasul. Tapi kita tidak menyadari hikmah apa. Seperti contoh sholat tahajud. Itu kan sunnah kan? Sunnah Rasul. Paham nggak untuk apa? Kan hanya banyak yang hanya mengerjakan tapi tidak maksud hakikatnya. Secara syariatnya pemahamannya adalah kita bangun tengah malam sholat. Itu secara syariat. Tapi kan secara hakikatnya apa? Kita bangun kesadarannya. Hati kita bangun dari tidur kita dan berkesadaran gitu loh. Itu sholat tahajud secara hakikat. Intinya laku dan dampaknya kita dapat semuanya ya Mas. Iya. Seperti sholat apa itu lagi, sholat duha yang katanya sedekah untuk tulang, maksudnya apa sih? Ya kita kan mempraktekkan secara syariatnya, secara hakikatnya apa? Tulang itu sifatnya keras kok malah diberi gitu loh, agar lunak. Kerasnya hati, kerasnya sifat, kerasnya karakter yang negatif, asal disadari dan diperbaiki secara gerakan di waktu itu akan memperbaiki sifat karakter kita. Nah itu sunnahnya kan, sunnahnya berarti dibalik yang sedang kita kerjakan ada hikmah, ada pemberitahuan, ada pencerahan, ada pemahaman gitu loh. Gitu. Iya Mas, kan kalau dari dulu itu kan suka praktik kayak begitu gitu ya Mas ya, tanpa kesadaran gitu kan. Cuman ya kan tapinya baru disadari, oh baru kelihatannya sekarang, oh pantesan ya aku begini, oh pantesan begini, oh dari yang itu ya, dari yang itu baru begitu. Kayak yang dari yang katanya Mas bilang itu tuh, yang apa, sedekah yang 10% gitu, kok rasanya alhamdulillah ya, ini kok apa namanya, gampang aja apa yang kita pegang kok jadi duit. Cuman kan karena kita nggak sadari, jadi di situ ada keakuan gitu kan, jadi ngegampangin gitu. Cuman pas baru disadari, oh ternyata ya karena dari itu, bukan hasil karena kitanya gitu. Nah itu juga hal seperti itu pun harus disadari, karena kalau hanya seperti itu kita mempertuhankan lakunya, bukan mempertuhankan Tuhan kita. Nah kan kita jadi, oh karena saya melakukan ini jadi gini, itu kan hanya sunatullahnya. Lah kita mempraktekkan seperti itu, kalau Tuhan nggak berkehendak ya nggak jadi. Contoh, agar kenyang makan, orang makan kalau kena apa ya itu, diabetes apa ya, nggak kenyang loh. Jadi nggak makan biar kenyang, ada orang yang makan nggak kenyang, ada. Makanya harus dipahami lagi, kalau kita karena makan terus kenyang, kita mempertuhankan makan tanpa sadar. Ada yang makan nggak kenyang, ada yang minum nggak, dahaganya berkurang, itu ada. Soalnya kalau seperti itu kita itu pun pengakuan, itu masih ego yang sangat kental gitu loh. Kalau seperti itu diakui kayak gitu, kita malah mempertuhankan praktek, tidak mempertuhankan Tuhan kita secara murni. Tuh, makanya yang namanya ego itu sangat lembut, tanpa disadari kita bisa mempertuhankan. Oh saya udah ini karena ini loh, karena Allahnya mana, katanya lillahi ta'ala loh. Itu bahayanya di situ, kalau kita nggak menyadari diri, tidak terus memperhatikan diri, kita bisa terjebak di situnya. Iya, akhirnya kan terpelanting-pelanting, dibanting-banting juga, biar masih diakuin juga, itu aku katanya. Banyak sekali ya masuknya. Ya Mas, langsung disadari itu ya, karena kadang ego itu menyusup itu loh. Menyusup dan sangat lembut. Bukan kadang, sangat. Kadang nggak sadarnya di belakang. Oh, Makanya tapi gini. ya, dalam syariatnya itu ada ceritanya Mas. Gimana? Nanti di surga itu kan katanya orang-orang yang suka bersedekah, sholat malam, yang nanti bertanya kemana pahala, kan tetap aja dia katanya masuk neraka. Padahal aku kan waktu di dunia sering sedekah, sering sholat, sering
luar yang baik-baik dan nah itu kan kamu katanya buat akunya mana kata Allah gitu. Seperti itu kan Mas Ego ya. Iya, itu kan di Al-Qur'annya ada. Seolah-olah kita sudah berbuat baik sebaik-baiknya, ternyata sia-sia. Karena apa? Di ayatnya, karena kita tidak berjumpa dengan Tuhannya. Kita itu melekatnya kepada yang sedang kita lakukan itu. Seperti contoh, saya sudah sedekah, tapi kan di saat sedekah itu nggak ada kesadaran, makanya sia-sia gitu. Jadi sedekahnya apa meskipun niat sedekah tapi masih ada agarnya itu tadi. Masih ya, ada agarnya, sehingga energinya itu akan menjadi agarnya itu. Contoh, banyak yang sedekah, contoh adalah ya, ada yang sedekah agar terlihat dermawan. Ya orang-orang hanya oh ya orang itu dermawan, ya udah habis. Jadi energinya untuk membeli agar dianggap gitu loh, agar dibilang dermawan, agar dipuji, ya udah. Energinya hanya akan sebatas dipuji orang. Tapi kita harus mempunyai kesadaran agar ini loh, ini agar yang murni, agar murni. Agar yang murni adalah kita mengembalikan, kan lillahi ta'ala. Semua milik Allah akan kembali kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi kita punya, ini bukan punya kita, bahkan jiwa raga kita bukan punya kita. Apa yang ada di dalam diri kita bukan punya kita, semua adalah titipan. Lah kita mengembalikan titipan ini kepada yang mempunyai. Yang kita beri itu, kita pandang hidupnya, kita kembalikan kepada sang hidup. Nah ini yang konsep innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sehingga di saat kita meniatkan mengembalikan kepada sang hidup, dari hidup untuk hidup kembali kepada hidup, lah ini yang disebut lillah. Tapi kalau yang tadi sedekah agar biar ini, biar dianggap ini, biar dianggap itu kembalinya bukan kepada Tuhannya, kembalinya kepada ego. Agar dipuji, di saat dipuji senang, ya udah habis. Tapi kalau dari Tuhan, untuk Tuhan, kembali kepada Tuhan, ini harus diterapkan dimanapun kapanpun. Kita memberikan sesuatu keluar diri, entah itu materi, entah itu nasihat, entah itu pencerahan, entah itu apapun, pandang hidupnya. Karena kita mengembalikan, di saat kita mengembalikan kepada sang hidup, maka sang hidup akan melipat gandakan. Akan melipat gandakan. Jadi untuk bersedekah, untuk apa ya, zakat, untuk apapun itu, pandang hidupnya, niatkan dalam diri kita, kami mengembalikan kepadamu ya Allah. Karena Allah itu melingkupi yang kita beri, yang memberi Allah, yang diberi Allah kembali kepada Allah juga. Nah itu aman dan itu pasti dilipat gandakan, karena itu janji Tuhan. Nah selama ini sedekah kita kan agar dianggap ini, agar dianggap ini, agar dianggap ini, ya sudah kabul semua udah. Agar dapat cashback. Lah ya udah kabul semua. Kadang kalau menolong orang itu juga agar justru aku kalau susah juga ditolong orang gitu. Berarti kan kita menyiapkan agar diri kita susah, biar nanti di saat susah ada yang menolong. Lah ini dia yang tidak disadari. Makanya di saat kita tidak mempunyai kesadaran innalillahi wa inna ilaihi rajiun, hidup kayak gini, naik turun, naik turun, naik turun. Tapi maunya Tuhan itu adalah naik terus. Ayatnya ada, hadisnya, hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, hari besok harus lebih baik daripada hari saat ini. Ini kan berarti gini, harus terus peningkatan, bukan naik turun lagi, naik turun lagi, naik turun lagi, bukan. Itu maunya Tuhan kita. Berarti kesadaran itu ada di atas la haula wala quwata illa billah itu Mas Is, ya? Di atas, karena kesadaran itu adalah Tuhan itu sendiri. Iya. Berarti sesungguhnya kita itu tidak mampu apa-apa itu Mas Is, ya? Makanya kita tidak boleh akui, kita tidak boleh melekat kepada keakuan dan pengakuan. Niatkan saja. Ya angel ya Mas Is, susah ya. Ya, Iya, terus astagfirullahaladzim gitu. makanya itu Terus kalau tadi. gitu astagfirullahaladzim gitu ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim itu harus penuh penghayatan. Ada pengakuan dalam diri, ya Allah kami lalai, ya Allah kami mengakui, ya Allah kami mengakui telah merampas kuasamu, merampas hak-hakmu. Makanya istighfarnya itu Tapi penuh dengan tidak penghayatan.
kapal Lombok itu nggih. Habis itu la haula wala lagi kembali la haula wala quwata astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Berarti kan kapal Lombok. Tapi nggak apa-apa Pak, daripada sama sekali Pak. Proses. Proses. Semuanya proses, nggak bisa instan Iya. ya. Namanya juga kita bertumbuh. Makanya susah. Kita itu sering timbul tenggelam, naik turun begitu. Nih, Mas, ya. kita Kalau laki-laki kan suka landai, tapi ibu tuh suka naik turun itu ya. kita ngoblok diri kita sendiri. Kita sudah mengatakan susah, berarti kita berdoa tentang kesusahan. Loh, kata kan harus dijaga. Kita susah, berarti kita sudah menyediakan diri kita agar susah. Diganti kata-katanya, bersama Tuhan pasti bisa. Terusnya menolong karena Allah gitu Mas. Lah iya, Kecerdasannya tanpa batas, kita yang membatasi. lah itu dia. Makanya ngilmu angel yang durung ketemu. Kalau udah ketemu, yo mudah. Makanya Allah tidak pernah mempersulit, gitu kan? Tes. Kata-kata bisa diubah ya Mas. Jadi yang surat diganti nggak gampang itu ya Mas. Bisa ya? Bisa. Nggak gampang. Tapi lah, ya itu tadi lah, mendingan kita ganti Bismillah ya Allah, gitu, dengan keyakinan agar apa ya, berarti kita meminta agar dipisahkan gitu loh. Dimampukan ya, dimampukan. Iya. Wong sejatinya kita nggak bisa apa-apa kok. Kita bisa kalau dipisahkan kok. Mohon maaf Mas ya. Nah, kalau gini Mas Is, pertanyaannya tadi kita sudah melakukan sholat, sedekah, kok masih dimasukkan neraka misalnya. Sebenarnya kan bisa dirasakan di saat ini juga. Apa yang kita lakukan, misalkan kita sudah bersolat, melakukan sesuatu yang baik, tapi pada kenyataannya kita masih merasakan rasa amarah tinggi atau masih gelisah, masih kecewa. Berarti yang kita lakukan sendiri kan sudah bisa dirasakan bahwa itu yang bukan karena Allah kan seperti itu. Makanya masih ada embel-embel menagih dan kecewa. Sebenarnya neraka itu kan ya bisa dirasakan di saat ini gitu. Betul, makanya Itu, Mas Is. makanya dalam ayatnya apa? Hanya dengan sadar Allah hati menjadi tenang. Di saat kita tidak tenang, berarti niat dan tujuan kita sudah ada kekeliruan. Karena janji Allah itu pasti. Hanya dengan sadar Allah hati menjadi tenang. Kok hati itu terganggu, hati itu kok gundah gelisah apa ya? Gundah gulana. Bukan gula pasir loh ya, gulana. Nah, berarti itu tandanya niat dan tujuan kita itu masih kurang pas, panah kita itu loh, arah panahnya itu kurang tepat. Makanya kan saya sering mengatakan, ayo luruskan niat dan tujuan, kan sering kayak gitu. Nah, untuk patokan Jadi adalah gini, rasa. ya. Pertanyaan untuk kita ini sebenarnya sudah tidak sama dengan apa yang dipertanyakan orang yang belum mengenal dalam perjalanan seperti ini. Kalau masih pertanyaannya nanti, sebenarnya apa ya, jawabannya ya sekarang saat ini gitu. Ya, Jadi intinya kita berkesadaran bisa merasakan perkembangan yang dirasakan kita sendiri gitu. Jadi bertanya untuk saat ini dijawab ya dengan rasa yang sudah kita bisa dalam perjalanan ini merasakan gitu. ya makanya apa? Kesejatian puncaknya adalah kasunyatan. Sedangkan kasunyatan bisa kita rasakan di saat ini, sekarang ini, di sini. Tadi kita merasakan apa kan udah berlalu. Besok belum. Nah, kita di mana? Kan di sini. Ya, rasakan yang di sini, kasunyatan ini. Inilah kenyataan hidup. Inti dari kehidupan adalah saat ini, sekarang ini, di sini.